Baik, ya, terima kasih semuanya. Eh, Kumpul semua ya. Tiga orang ini, Naila, kemudian Putri, kemudian saya bisa. Ya, oke. Selamat sore, Assalamualaikum. Eh, Bagaimana ininya katanya ingin apa? Ingin apa? Kalau kemarin itu dari grup bimbingan ini mengacu apa namanya? Diskusi ya. Diskusi mengenai progres magang, gitu ya. Kemudian apa namanya? Juga mengenai juga laporan KP ya. Oke. Kalian bertiga, Naila, Putri, kemudian Nafisa ya. Nafisa. Oke, nah coba kita mulai dari siapa dulu nih? Silakan. Dari Putri Sania. Halo? Oke, siap gak ini? Atau kita tunda aja, kita pending di waktu yang lain. Bagaimana? Sebentar putus Bapak, ada. Live-nya lagi diganti dulu. Kenapa? Ganti ya? Ganti device atau gimana? Ya, lagi ganti device. Ya, akan. Ya, Bapak, kalau dari saya dulu bagaimana? boleh. Oke, silakan. Eh, Judul yang ingin saya ajukan itu penerapan penerapan klausul ISO IES 17025 dalam menjamin ketelurusan metrologi pada proses kalibrasi OTDR di Telkom Test House. Itu isinya nanti tuh memvalidasi akurasi dari kalibrasi yang ada di Telkom Test House ini. Salah satunya tuh yang akan saya bahas tuh alatnya optical time domain reflectometer. Kalau Oke, seperti itu bagaimana, Pak? gitu ya. Eh, Kalau boleh tahu TDR yang di apa namanya? Yang di istilahnya eh, yang dioperasikan dan menjadi bahan ya untuk terutama kalibrasi ya. Kalibrasi itu saya kira penting gitu ya. Gitu ya. Iya, Penting Pak. dalam artian memang eh, eh, setiap alat ukur apapun itu, terutama kalau di saya itu kalau di HF itu sangat penting untuk kalibrasi dari awal gitu ya. Ya, setiap menyalakan atau apa memastikan lah seperti itu, memastikan pada kondisi yang eh, bisa di apa namanya istilahnya kondisi yang kalau kabel biasa itu dia bisa datar gitu kan ya misalnya. Gitu.
Dan itu jadi landasan yang penting agar nanti ke depannya juga kondisi pengukuran yang misalkan alat yang lain itu kita bisa rely apa kita bisa bersandar pada kondisi yang terkalibrasinya gitu ya. Bukan hanya soal data itu ada tapi juga bagaimana bagaimana kita bisa mengendalikan pada kondisi yang idealnya seperti apa sih gitu lah gitu. Kondisi terkalibrasinya seperti apa. Nah, OTDR yang jenis apa itu? Atau yang istilahnya yang Cina-Cina gitu atau yang istilahnya OTDR yang mungkin agak apa ya? OTDR-nya kalau di sini mereknya Expo, Pak. Apa X? Expo merek. Eh, ya Expo. EXO, OTDR ya. Expo ya. Hmm. Hmm. Oh, OTDR yang itu, saya pernah ini yang Iya, apa? Bentuk potret itu ya, bukan yang landscape ya, atau ya potret, yang landscape landscape ya. Oh, mau dilihat. kalau yang Iya. saya, eh, kalau yang saya pernah lihat di Politeknik Negeri Jakarta itu, Expo itu yang jenis itu yang potret sebetulnya. Cuma ya kalau yang Mau diperlihatkan, Pak? boleh boleh, mangga. Sebentar, Pak. Mana ya? Hmm. Ini udah ada Ya, udah on cam. yang sebagainya. Kayaknya mahal itu, lumayan itu. Oke, sip. Boleh boleh. Ya. Oke, sip. Saya kira sudah ada gambar. Udah, Pak. Oke oke. Seperti itu. Sip. Eh, saya kayaknya untuk siapa? Yang barusan tadi. Oh iya. Oke, Naila Zahra ya tadi ya. Untuk Naila mungkin saya nggak ada Iya, komentar Pak. lebih lanjut sih. Kayaknya udah inilah udah lumayan apa advance juga topiknya karena memang terkait dengan kalibrasi ya seperti itu. Iya, Pak. Hmm. Sip. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, berarti Naila Zara berarti sementara ini memang karena saya belum terima logbook sama sekali nih semenjak Iya, yang terakhir itu apa namanya terakhir ya. kapan ya itu sebelum Ramadan ya itu ya Iya, saya mau belum dikirim aja tuh, bagaimana? iya Apa loh kamu? ya, kemarin juga ini termasuk juga apa ya kalau yang saya sebetulnya pengen sempat ada pertanyaan gitu pertanyaan saya itu kan sebetulnya Hmm. di 2 April kemarin itu kan saya malah ada rencana gitu loh untuk nengok kalian satu persatu gitu loh gitu tapi termasuk juga ini ya termasuk juga kalau ada kontak person yang pihak perusahaan yang pakai itu pembimbing kalian atau gimana gitu sehingga saya juga izin secara pribadi juga gitu loh untuk main ke masing-masing gitu itu kayaknya belum direspon juga mungkin ya. Mas- Untuk pembimbing kita tuh kemarin tuh sempat ini Pak dipindahin. Jadi sekarang tuh masih bingung kalau ngasih kontak kayak gitu tuh pakai yang hmm, nomornya yang mana. oke oke Masih oke dibicarakan lagi sama mentor yang sini. oke oke sip 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 oke nilai syarat Ya, udah ya. Saya cukup lah kementerannya eh, ya. cukup complicated ya itu cukup eh, menantang juga untuk di apa namanya betul-betul disusun gitu apa namanya prosedur atau segala macam ya yang memang ada acuan standar apa ISO itu tadi. Eh, karena kalibrasi itu penting Baik. dimanapun dimanapun semua alat ukur itu kalibrasi itu penting terutama untuk memastikan pada kondisi yang ideal yang mestinya kalau kita berpikir juga seperti osiloskop ya, osiloskop yang katanya mestinya 2 volt PP itu betul-betul berusaha diusahakan untuk persis gitu loh. Nah,
ya, 2 volt peak kemudian berapa hertz gitu kan ya, gitu kalau kita ingat apa namanya osiloskop. Begitupun alat yang lain juga menyesuaikan lah seperti itu. Nah, oke, sip, Mela Zara, terima kasih. Baik, Bapak. Terima Ya, kasih banyak, Pak. lanjut ke ada satu lagi ya, siapa tadi? Sekarang tersisa saya dan Nafisa, silakan. Yang tadi ke Putri Sania tadi. Belum masuk lagi. Oke, Bapak. Suara saya terdengar. Iya, terdengar. Oke. Saya izin mengajukan judul laporan saya. Sebentar, Pak. Ya. Yaitu pengembangan sistem backend Node.js dan manajemen database PostgreSQL untuk dashboard monitoring video analitik pada arsitektur edge computing. Dashboard, Dashboard monitoring video analytics pada arsitektur edge computing. video analitik. Ya, Hmm. video analitik. Ini video analitik ya, video analitik ya. Ya, Ini coba dipertegas di sini. Nah, layanan videonya bagaimana? Atau misalnya dia eh, layanan video kalau spesifik boleh sebutkan nggak itu layanan video yang mana? Apa? Yang semacam apakah semacam YouTube atau Akamai atau Cloudfront atau gimana? sebenarnya untuk video analytics-nya itu kita ambil dari CCTV, Pak. Jadi dari Oh, CCTV CCTV, itu, oke oke. ya, jadi dari CCTV itu kita menggunakan AI untuk mendeteksi objek-objek ataupun pergerakan. Hmm. Seperti itu. Dan eh, sebelumnya kita set dulu orang-orang yang akan masuk ke dataset. Nah, kalau misalkan si CCTV itu mendeteksi yang tidak ada di dataset, maka termasuk unknown atau anomali. Nah, anomali ini akan muncul langsung di dashboard saya gitu. Jadi dari CCTV itu bakal kelihatan langsung eh, orang yang tidak dikenal gitu dengan AI, menggunakan arsitektur edge computing. AI-nya apa? AI-nya kita pakai YOLO, YOLO. YOLO V8. Hmm. YOLO V8. Ya. Kenapa YOLO bukan yang lain? Karena YOLO lebih baik untuk mendeteksi objek, Pak. Kata siapa lebih baik? Menurut mentor saya, Menurut mentor ya tadi. karena saya sudah berbicara dengan mentor saya bersama teman saya. Nah, menurut beliau rekomendasi untuk saat ini untuk mendeteksi objek dari YOLO dan saya juga melakukan Hmm. riset bersama teman saya yaitu didapatkan yang bagusnya YOLO gitu. Jadi pernyataan itu khawatirnya klaim gitu loh. Tapi Iya. itu sudah dikonfirmasi ya. Mm. Menurut mending, oke lah, nggak apa-apa. Karena memang saya khawatirnya itu seperti seakan-akan seperti klaim pribadi. Padahal Oh, apakah itu di apa namanya eh istilahnya apakah itu betul lebih baik atau enggak itu kan kayak apa ya semacam kalau nanti seminar ini juga dipertanyakan sama penguji nanti juga gitu loh gitu ya. Tapi khawatirnya gitu. sebenarnya eh, bagian mendeteksi AI-nya itu lebih terfokus ke teman saya. Saya itu di bagian back-end Node.js-nya, tuh Pak, dan database untuk dashboard-nya. Teman Anda yang dimaksud masih yang Polban juga atau Masih apa nih? Polban. JT apa Telkom juga Telkom juga, Pak. siapa Mutiara Putri. Tiara Putri. Mm. Yang lain Jadi ya. dalam satu project itu kita dibagi dua fokusannya. Hmm. Ada yang AI analitiknya, yaitu teman saya. Saya bagian back-end Node.js-nya, database-nya, dan juga dashboard. Oke. Database SQL tadi ya. Ya, pakai PostgreSQL. SQL. Oke. Mana? Oke. Terus SQL. Masih kuat laptopnya untuk itu? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Masih aman. Saya sih Walaupun kalau ada sedikit ngelek-ngeleknya lah. Tapi aman sih, Pak. itu, Sejauh ini. nah itu sedikit ngelek. Saya juga kalau apa kalau menyinggung apakah itu kuliahnya Pak Asep Barnas ataupun Bu Happy mengenai antena yang harus simulasi bener gitu kan ya.
itu tetap tetap kerasa gitu loh. Apa Hmm. namanya kalau simulasi apa perancangan antena misalkan atau apalah kan ya yang terkait dengan HF ya itu Hmm. masih yang kerasa betul gitu loh. Ketika coba diran itu program ya di simulasi itu Hmm. tetap aja gitu loh ngefek gitu loh kepada Hmm. eh kinerja dari kok laptop lah atau komputer kita kan ya. Jadi kayak semacam rada ngelag atau gimana gitu kan ya. Atau bahkan kalau di beberapa struktur yang rumit misalkan itu sampai beban itu sampai sekian jam itu akhirnya apa eh, program itu dijalankan ketika kita mau tidur misalkan bangun-bangun kita misalkan subuh atau segala macam itu eh, dapat hasil simulasinya baru kita olah atau lebih lanjut karena memang sedemikian rumit gitu, untuk ininya ya. Baik, Ya, Pak. analitiknya Tapi gimana? untuk Gimana, gimana? sebenarnya buat laptopnya nggak nge-lag, cuman untuk mendeteksi anomali atau objeknya kadang rada nge-lag karena kita terlalu banyak back-end-nya gitu. Karena kompleks, jadi rada nge-lag. Nah, Ya, ya. rencananya kita tuh masih mau coba di mini PC gitu, yang lebih besar RAM-nya gitu. Karena sebelumnya kan Hmm. kita di server biasa. Nah, Hmm. kita pengen nyoba untuk upgrade YOLO-nya juga karena sebelumnya kan di YOLO V8. Nah, kita Hmm. pengen nyoba di YOLO V11. Cuman untuk barangnya sedang dipesan oleh mentor, jadi belum bisa dicoba. Hmm. Saya kira ya tetap, tetap aja sih ketika versi-versi seperti itu nanti implikasinya oke, mungkin lebih update, tetapi biasanya itu untuk versi yang lebih baru itu biasanya lebih menuntut RAM yang lebih biasanya. Betul. Nah, termasuk tadi mungkin pesanan yang belum datang ya dari apa namanya apa mini PC itu ya tadi ya Iya. yang memang mau dijalankan seperti itu. Dijalankan analitiknya ya seperti itu. Ya, Pak. Analitiknya nanti mencakup apa aja? Analitiknya kita mencakup eh, objek tadi, Ya, manusia, nah, dan juga gerakan. Jadi kita rencananya, bentar Pak, gerakan ya. ya untuk wajah dan juga eh, jadi rencananya di kamera kita itu pengen ngedeteksi kalau misalkan ada yang melewati pagar atau area tertentu. Nah, itu tuh disangka anomali atau orang yang tidak dikenal gitu. Oke, gerakan ya. Oke, kalau masalah wajah misalkan wajah, oke. Wajah itu tentu ada data yang disimpan dan dicocokkan pada kamera yang real time-nya, kan ya. Kalau gerakan itu gimana itu? Jenisnya atau gimana pembedanya? Sebenarnya untuk gerakan itu kita gimana ya? Jadi kalau misalkan CCTV diarahkan ke pintu, nah kita memberi garis di dekat pintu itu. Jadi kalau misalkan ada yang masuk kedeteksi dan ada yang keluar terdeteksi gitu. Jadi kedeteksi yang masuk ke ruangan itu berapa dan yang Hmm. keluar berapa begitu, Pak. Oke, latensi untuk sejauh ini yang dialami atau istilahnya eh, apakah misalkan mau diimprove atau mungkin bertahan pada latensi yang eh, sekarang dialami, yang diamati, yang dihadapi masalah latensinya itu sejauh ini seberapa besar latensinya? Sempat sampai pada itu nggak? Sampai pada tahapan latensi nggak? Belum sih, Pak. Hmm. Kalau dihitung gitu, cuman emang masih ada delaynya. Nah, delaynya seberapa gawat delaynya atau seberapa besar? Delaynya itu untuk gerakan dari CCTV-nya itu sekitar 3 detik. Cuman untuk mendeteksinya, kalau misalkan dari CCTV-nya udah kedetek langsung ada di dashboard kalau untuk itu. Cuman untuk di CCTV-nya emang rada nge-lag sekitar 3 detik karena kita ambil dari RTSP web RTSP software Frigate. Jadi itu nggak langsung dari CCTV-nya gitu. Jadi butuh proses lagi. Nah, kita tuh ingin
itu tuh dikembangin lagi, maksudnya kayak dicoba lagi lah biar lebih bagus lagi latensinya. Kalau bisa mungkin delaynya sekitar 1 detik atau Hmm, lebih kecil. betul. Oke, latensi ya. Oke, latensi atau delay ya. Itu yang masih jadi masalah utama kita sebetulnya. Tuh. FTSP ya tadi ya. FTSP itu kayak, kalau saya zaman dulu ngewarnet itu FTSP itu kayak streamingnya apa ya? Dulu itu ya. Pakai yang, bukan yang pakai sekarang yang pakai apa? Kalau streaming sekarang itu kan pada pakai M3U8 misalkan, pakai yang apa namanya? Transport stream atau apa gitu kan ya. Kalau dulu mungkin pakai FTSP. Nah, saya kira Hmm. iya juga sih. Nah. Hmm. Jadi AirTSP-nya itu ibaratnya itu kayak pipa gitu Pak yang nyalurin si video mentah dari si kameranya buat ada di server kitanya gitu. Hmm, meletakkan atau menyimpan sementara ya dari, Nah, dan itu tetap butuh waktu, meskipun ya, waktunya itu ya harapannya dua sih bisa di bawah 1 detik gitu loh, seminggu bisa mungkin. lebih Ya, singkat dari itu gitu. ya, ya, betul Pak. Ya. Yang sekarang coba diimprove, yang mungkin sekarang masalah-masalah itu apa, yang ingin diimprove sejauh ini dengan pembimbing? Em, yang ingin diimprove itu saat ini di cloud-nya Pak karena s- kita kan arsitekturnya pakai edge computing, di mana edge computing itu tuh pinginnya pengolahan datanya langsung di dekat server atau di dekat kamera CCTV-nya. Nah, cuman saat ini kita belum coba ke situ karena kita masih menyempurnakan sisi back end-nya dulu. Nanti kalau misalkan udah sempurna sisi back end dan front end-nya, baru kita coba untuk menyambungkan ke cloud-nya gitu. Oke, itu ya, istilahnya harapan yang ingin di apa namanya, diimprove ya sejauh ini ya. Saya kira udah oke lah. So, dari sisi eh, sebelum sebelum di apa tadi, kalau saya nangkapnya sebelum disambung ke server Cloud. atau internetnya, cloudnya ya, itu masih yang ranah yang lokal ya. Mm-mm, masih di lokal. Oke, sip. Oke, saya kira udah nangkap saya poinnya. Oke, Hah? oke, saya pikir udah cukup juga. Apa namanya? Berarti Pak untuk Lumayan. judulnya apakah aman seperti itu Pak? Mungkin kalau judul masih masih terkait itu, cuman nanti kalaupun ada, apakah bisa ada ini, mungkin itu panjang juga lumayan kalau menurut saya tidak. Oh, iya. Kalau yang saya rasakan ya, mungkin nggak tahu nilai Zara tadi judulnya mungkin nggak terlalu sepanjang gitu mungkin ya, Mm-mm. dibandingkan dengan nilai Zara tadi. Misalnya Indonesia kok agak lebih panjang gitu kalau yang saya rasakan tadi. Tapi substansinya itu sih masih yang itu, nggak apa-apa. Oke. Berarti Oke, nanti coba Saida perbaiki lagi kali ya Pak nanti ke Bapak. ya, silakan, silakan. Saya tunggu ya. Oke. Ya Pak. Lanjut ke, Makasih banyak Pak. ya, oke, lanjut ke Putri Sonia. Ya. Baik, Bapak. Maaf tadi sebelumnya ada gangguan sedikit dulu di device-nya. Mungkin untuk judul yang saya ajukan itu ada di implementasi antarmuka komunikasi serial standar industri SS232 dan RS485 pada alat diagnosa kerusakan komunikasi modul elektronik. Nah, nanti itu di laporan saya itu, kan saya tuh membuat alat ya Pak, buat membantu tim produksi yang mana alat ini itu bisa eh, mengecek atau memberikan apa ya, memberikan status gitu kalau misalkan alat produksi ini itu berfungsi dengan normal atau enggak gitu. Jadi nanti mungkin di laporannya itu di mana ada eh, penyusunan alatnya gitu, dimulai dari skematiknya dulu baru ke layout PCB yang kayak gitunya. Nah, eh, sejauh ini sih saya tuh udah agak 70% ya Pak di pembuatan alat ini. Cuman memang di akhir itu kemarin tuh ada masalah di yang komunikasi di RS485-nya. Karena RS485 itu komunikasinya tuh half duplex. Jadi dia tuh butuh satu modul lagi yang buat alat tesnya gitu. Jadi nggak bisa look back karena half duplex ini. Jadi kemarin tuh saya tuh bikin lagi alatnya
Jadi agak terhambat gitu pembuatan alat buat ngeceknya. Kayak gitu, Bapak. RS485 ya tadi ya. Dia Iya, itu eh sebentar. Ini mungkin ada ini ya bahasa apa namanya alat-alat yang bahkan kalau ngerasa nggak kalau di kampus belum ada RS232 belum belum sampai yang di situ. Tuh gimana? mungkin waktu di IoT itu pernah IoT ya. belajar, cuma pernah ini doang, Pak, pernah dibahas doang gitu. Buat yang serial RS232-nya, tapi Pak, nah Hmm. emang itu tuh bisa full duplex gitu, jadi bisa komunikasi yang langsung tektokan gitu, Pak. Cuman yang emang RS485 ini half duplex gitu, jadi nggak bisa tektokan antara satu sama lainnya, jadi kayak harus ada dua, baru bisa komunikasi yang nge-loop back itu. Hmm. RS485. Kalau saya coba ini ya, mungkin kalau kita coba ulik-ulik juga barusan standar komunikasi serial industri yang menggunakan persingkatan diferensial kalau kata AI-nya Google ya. Itu kemudian multi-point topology bus. Oke, berarti ini komunikasi antar komputer ya berarti ya? Atau gimana? Komunikasi antar apa ini? RS3 apa? Komunikasinya itu antar modulnya, Bapak. Jadi Modul modulnya itu apa? modul yang dari perusahaannya. Nah, jadi modulnya ini tuh eh, buat ngetes timbangan di kapal pesiar, Bapak. Hmm. Nah, jadi timbangan modul itu, nah itu ada 4 port ya, Pak. Nah, 3 portnya itu RS232 dan 1 portnya itu yang RS485. Nah, port yang tiga ini, yang RS232 itu udah berhasil saya apa ya tes gitu. Nah, cuman kemarin kendalanya dia yang RS485 karena butuh 1 port lagi biar mereka tuh bisa biar port ini tuh bisa komunikasi full duplex gitu karena RS485 ini half duplex gitu Bapak. Jadi kemarin tuh saya tuh nambah 1 prosesor lagi yaitu Arduino Nano. Jadi kemarin tuh saya tuh pakai Arduino Uno-nya tuh niatnya untuk keempat port itu. Jadi empat-empatnya itu pakai 1 prosesor. Tapi ternyata karena RS485 ini beda, jadi saya nambahin Arduino Nano buat khusus di RS485 aja. Buat ngetes si COM-nya ini atau portnya ini berjalan dengan lancar gak gitu di modul yang mau ditesnya. Gitu, Bapak. Bang, kalau duplex itu tetap aja apa dasarnya memang nggak bisa kayak disamakan persis dengan full duplex misalkan ya mungkin. Hal itu kan harus salah satu yang ini gitu loh. Jadi paling tidak setidaknya ada antara apa namanya antara kita mode misalkan transmit receive gitu kan ya itu harus ada jeda gitu kan ya itu tetap jadi semacam bottleneck juga ya di apa namanya Iya, komunikasinya memang. Oke. Iya sih, RS32, RS485 saya ada ini juga sih. Eh, Kurang familiar gitu loh. Karena memang iya, kayak apa namanya, ya mungkin eh, penerapannya memang memang tidak tidak yang tadi seperti yang dikonfirmasi juga oleh Pak Putri, memang masih sebatas dibahas di kampus dan kita juga belum terlalu ada gitu kan ya. Gitu. Nah, oke. Satu, next. Oke. Kemudian apa lagi ya karena komunikasi apa semacam antar titik dari sistem itu ya berarti apa namanya timbangan ya oke kayak semacam berarti kan ini kan memang alat ini memang niatnya mau diotomasi betul ya gitu ya atau otomatisasi betul otomatisasi ya di level industri gitu kan ya. iya, Bapak. Iya, Saya juga kayaknya nggak terlalu berkomentar lebih banyak karena itu menurut saya juga lumayan lumayan menantang juga gitu loh untuk apa namanya untuk dalam hal
apa namanya? Kalau saya tangkap ya, komunikasi antara alat ukurnya dan eh, komputer atau istilahnya apa ya? Titik monitoringnya yang dari jauh misalkan jarak berapa kilo atau berapa sekian ya ada jaraknya lah gitu ya. Dan tidak langsung di lapangan mungkin ya. Saya gambarnya gitu sih, Bu Putri. Iya, mungkin Bapak. Namun saya tuh jadi ngebantu tim produksi aja sih Bapak sebelum modulnya itu dimasukin ke boxnya gitu. Jadi Hmm. biar modulnya udah benar-benar stabil gitu. Nah, itu tuh baru bisa dimasukin ke box itu. Jadi sebelum dimasukin ke box itu, alat yang saya buat itu buat ngetes modulnya apakah udah layak untuk dimasukin ke box atau belum gitu, Bapak. Oke. Arduino tadi itu dibilang main Arduino gitu kan ya. Eh ada semacam kayak istilahnya terkait dengan bahasa pemrograman tertentu nggak? Ya, Arduino jelas, tapi eh, saya kebayang yang saya pernah dulu di proyek dosen saya di ITB itu kayak apa ya? Mungkin kalau dulu apa ya? Kalau dulu itu mungkin karena proyek radar itu niatnya kan pengen kalau dulu ya saya coba ceritakan di proyek ya. Dulu itu niatnya itu pengen istilahnya pemutar antena 360 derajat itu masih manual, tetapi eh, dia itu masih masih kayak butuh dari pemutar antena itu ada kayak rel untuk menuju ke rotary encoder. Rotary encoder itu nanti mengeluarkan apa namanya mengeluarkan data terkait dengan berapa derajat dan itu dikalibrasi betul dari awal gitu kan ya. Dan juga eh, besaran apa namanya besaran sinyal yang diterima berapa dBm atau berapa dB pakai analog to digital converter gitu dan itu juga pakai Arduino juga gitu ya. Dan secara keseluruhan sistem itu kalau yang saya dulu sama satu rekan saya di ITB itu pernah apa namanya pernah garap itu Arduino itu dia komunikasi serial. Kemudian eh, mengenai pengolahan atau plotting pola radiasi yang betul-betul 360 derajat itu pakai bantuan program Python gitu kan ya dengan antarmuka modul apa namanya istilahnya modulnya Python itu untuk bisa menampilkan antarmuka itu pakai TK interface atau apa TK inter atau apa gitu ya. Nah, kalau saya bayangkan mungkin Putri mungkin kayaknya garap seperti itu juga mungkin ya, gitu kan. Saya bayangan saya seperti itu. Iya nggak? Iya, Bapak. Hmm. Jadi ada buat programnya itu ada dari Python-nya juga, Bapak. Hmm. Oke, oke. Sip, sip, sip. Lumayan juga Kak menurut saya juga. Karena ya karena memang memanfaatkan apa-apa yang ada ya dari apa namanya? Dari teknologi IoT ataupun termasuk juga mungkin sedikit-sedikit microcontroller mungkin ya. Seperti itu. Atau juga terkait dengan pemrogramannya juga. Iya, Gitu, betul. Pak Putri? Iya, betul, Bapak. Oke, oke. Saya kira juga nggak terlalu secara substansi juga saya sudah dapat apa namanya eh, cukup gampang, cukup complicated untuk level industri ya, gitu ya. Hingga sampai industri itu apa kegiatan di industri itu juga berlangsung dengan istilahnya secara secara otomatis gitu, bukan otomatis dalam artian ini ya, tapi juga monitoringnya, gitu ya, gitu. Saya kira saya nggak terlalu banyak komentar lah untuk yang kayak Putri ini tadi apa judul ya atau substansi dari yang mau diangkat pada atau yang akan diseminarkan nanti di seminar apa namanya magang ya. Saya kira cukup sih. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Jadi mungkin untuk judulnya sudah bisa langsung disusun aja mungkin ya Pak Oke, laporannya. ya termasuk kalian bertiga ya. Kalian bertiga kayaknya kalau substansi itu ya, kalaupun nanti misalkan ada perubahan apa namanya perubahan diksi atau apa, tapi tetap berpijak pada substansi yang masing-masing ya kalian bertiga dan yang sudah dapat dijelaskan tadi ya. Baik, Pak. Oke, Baik Pak, siap. baik. Oke,
Saya kira mungkin untuk Baik, bahasan Bapak. mengenai judul atau substansi dari laporan yang akan disusun, saya kira saya udah dapat semua substansinya dan oke sih kalau saya dari mas dari kalian ya. eh Cukup menantang juga untuk bisa dijalani bagaimana dalam beberapa pekan ini ya, misalnya. Ya, eh, sejauh ini eh oh iya, saya belum konfirmasi ke Pak Menggi ya. Siapa ya? Kira-kira nanti seminarnya Juni, Juli itu atau Agustus malah kalau dari kalian bertiga. Belum ya? Belum ada info lagi ya dari Pak Menggi ya? Eh, Ya, Kalau nggak salah bulan Juni, Juni, Pak. iya Juni. Bapak betul. Juni di minggu UAS kalau kalau tidak salah Bapak. Minggu UAS sudah 2 bulan lagi atau kurang ya? Kurang dari 2 bulan lagi ini. Berarti. Jadi nggak apa-apa. Eh, saya kira akan polanya akan sama apa? Kayak misalkan kalaupun nanti memang belum betul-betul beres, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses yang butuh untuk dijabarkan atau diceritakan di seminar nanti atau di laporan ya. Ya, karena kalau menunggu seperti menunggu sempurna, menunggu benar-benar harus harus bagus segala macam, ya mindsetnya kayak kerjakan TA gitu loh. Ya TA ya dia ada batasan waktu. Jadi eh, asalkan dari pembimbing eh, ada arahan dan dari mahasiswa juga mengikuti arahan dari pembimbing, saya kira oke, harusnya nggak bermasalah gitu. Yang bermasalah adalah ketika pembimbingnya mengarahkan seperti ini, tapi mahasiswanya kurang gitu loh, kurang kurang nyahut, kurang nyaut lah, atau kurang apa ya saya, kurang serius, terkesannya kurang serius dari di mata pembimbing bahkan sekalipun gitu loh, gitu. Saya kira ya itu dihindari lah gitu. Tapi setidaknya kalau dari apa-apa yang saya rasakan ya dari penjelasan barusan, eh, yang memang berselang lama dari yang kita betul-betul offline pada kira-kira sebelum Ramadan kemarin, kan ya. Saya juga apa namanya ntar ya, waktu kemarin itu kan bentar ya, 10 Februari sampai sekarang berapa April ini? Wah, udah lebih dari 2 bulan. Tapi saya kira oke lah kalau saya nggak kalau saya merasakannya dari apa yang dipresentasikan tadi itu berarti kan memang jalan gitu loh, nggak yang betul-betul stagnan gitu loh, gitu. Yang memang eh, harap sesuai harapan lah kalau menurut saya juga karena kalian bertiga menghadapi masalah industri masing-masing ya. Oke. Saya kira eh, tidak apa namanya mungkin lebih ke lanjutkan saja apa yang apa namanya apa yang memang selama berselang dari sepuluhan sorry 12 Februari sampai sekarang bimbingan lagi ternyata 17 April gitu kan ya, itu sekian lama itu saya kira eh, istilahnya eh, saya jadi yakin lah bahwa kalian juga bisa nanti di seminar apa namanya laporan magang itu nanti akan menyusun dengan berusaha untuk menyusun dengan baik ya. Mudah-mudahan keyakinan saya nggak salah ya untuk apa namanya yang ya itu harapan saya lah. Ya, ya. Oke, sip. Saya kira ada lagi nggak yang ini? Saya kira udah cukup. Mudah-mudahan eh, dari masing-masing dengan pembimbing masing-masing ya, pembimbing lapangan masing-masing juga bisa terus istilahnya terus menjalani magang ini dengan baik juga. Jadi nggak putus kontak gitu loh, saya harapannya gitu. Sehingga nanti judul ini itu bisa betul-betul dipresentasikan atau diseminarkan dengan baik juga
mudah-mudahan. Sip. Oke, untuk kalian bertiga, saya kira udah cukup. On cam, on cam atau gimana nih? Kalian bertiga ini? Atau lagi di jalan? Atau enggak usah on cam? Gimana menurut kalian? Bertiga. Kalau saya kalau online ini kayaknya kudu on cam ini. Kalau saya. Ya. Gimana kalian bertiga? Yang lihat ya Putri. Ya, bisa? Oke, oke, oke. Jadi bisa. Oke, baik. Oke, satu lagi Pak Teh Putri ya. Oke, sip. Kira udah dapat. Oke, sip. Oke, sip. Oke. Terutama ini sebetulnya lagi ngerekam, jadi kalian on cam pun sudah kerekam sebetulnya. Oke, oke, yaudah. Eh, sehat-sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan eh, apa istilahnya nggak sampai yang harus cuti atau gimana padahal magang. Oke, mudah-mudahan. Oke, sip. Oke, good luck semuanya. Terus apa namanya? Terus istilahnya terus mencapai apa yang memang ingin diangkat di judul di laporan tadi ya, substansi laporan. Oke, oke, saya kira sudah cukup untuk saat ini. Ada lagi nggak yang mau coba diobrolkan selain untuk Mungkin menindaklanjuti? cukup. Cukup ya? Oke, sip. Ya, Baik. Oke, terima kasih semuanya eh sudah menyempatkan waktunya selama 1 jam terakhir ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan pembimbing lapangan terus ini ya, terus koordinasi, terus apa namanya istilahnya sampai kepada mudah-mudahan juga kesan yang baik lah bagi kita dalam komunikasi. Ya, dan juga mudah-mudahan juga apa ya istilahnya ya, eh, tentunya juga eh, nambah portofolio kalian juga gitu kan ya, gitu. Jangan lupa LinkedIn, biasanya kan LinkedIn ya, gitu. Itu juga apa namanya juga istilahnya mudah-mudahan juga membantu lah untuk supaya istilahnya supaya kita juga eh, apa yang sudah dialami itu juga bisa terlihat oleh publik lah, bahwa kalian bertiga itu apa mudah-mudahan juga akan menyelesaikan dengan baik juga kegiatan magang ini. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih banyak, Bapak. makasih Bapak.